Semangat pagi bagi siswa-siswi kami sekalian, dimanapun berada, yang masih setia mengikuti pembelajaran kimia secara daring. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pokok bahasan kita pada struktur atom, di mana pada pertemuan pertama, kita telah belajar tentang perkembangan model atom, yaitu tentang teori atom dari para tokoh kimia. Jadi saat ini kita akan belajar tentang partikel dasar atom yang berisi lambang dan partikel penyusun atom. Sedangkan dua topik berikutnya ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baiklah, langsung saja ke partikel dasar atom. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut inilah gambar yang berhubungan dengan partikel dasar atom. Nantinya setelah belajar ini akan paham apa hubungan gambar ini dengan partikel dasar atom. Partikel dasar atom yang pertama adalah elektron yang diberi lambang elektron 0, negatif 1. Maksudnya, elektron itu memiliki massa 0 dan muatan negatif 1. Jadi bisa diingat ya, yang atasan itu berarti massa, yang bawahan itu berarti muatan. Ini adalah percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897, yaitu percobaan tabung sinar katode. Sifat-sifat sinar katode yang ditemukannya itu tadi merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, memiliki sifat partikel cahaya dan sifat materi, merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode, tidak bergantung pada jenis gas dan jenis elektroda, bermuatan negatif sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Sinar katode ini disebutlah dia dengan proton oleh J.J. Thomson. Kemudian pada tahun 1908, Robert Andrew Millikan itu menemukan muatan elektron, yaitu sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb melalui percobaan tetes minyak. Muatan ini sering diberi tanda positif negatif 1 aja ya. Jadi muatan elektron itu diberi tanda negatif 1. Berikut gambar percobaan yang dilakukan oleh Millikan. Partikel yang kedua itu kita sebut dengan proton dengan lambang P, nomor massa 1, muatan 1. Ini gambar percobaan yang dilakukan oleh Eugene Goldstein. Sifat-sifat sinar anode bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Perbandingan E per M bergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Apa itu E per M? Ini dipelajari lebih detail di nanti kimia inti ya, atau di kimia unsur nanti kelas 12. Nanti kestabilan inti. Kemudian ukuran partikel sinar anode bergantung pada jenis gas dalam tabung. Muatan proton itu diberi tanda positif 1 dengan nilai pastinya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Semakin besar massa partikel, sinar anodenya semakin sukar dibelokkan. Percobaan hamburan sinar alfa. Ini dilakukan oleh Rutherford, yaitu tentang inti atom. Penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Pada percobaan tersebut, sebagian besar sinar alfa ada yang menembus, ada yang dibelokkan, berarti ada yang dipantulkan. Berarti pada Rutherford sebenarnya sudah ditemukan tanda-tanda di dalam inti atom itu ada 3 ya. Di dalam atom itu ada 3 partikel, yaitu ada partikel yang menembus sinar alfa. Ini sinar alfanya bisa menembus. Kemudian ada yang dibelokkan, ada partikel yang membelokkan sinar alfa, kemudian ada partikel yang memantulkan sinar alfa. Adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Kemudian partikel dasar atom yang ketiga adalah neutron, diberi lambang N10, nomor massa 1, sedangkan muatannya 0, berarti netral. Pada tahun 1932, James Chadwick
membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan, yang disebut dengan neutron. Sebelumnya, pada tahun 1930, W. Bode dan H. Becker melakukan percobaan menembakkan partikel alfa pada inti atom berilium atau Be. Percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Jadi dalam tabel bisa dibuat rangkuman, partikelnya ada 3, elektron, proton, neutron. Ini penemunya masing-masing. Ini massa dari masing-masing partikel, muatan dari masing-masing partikel, lambangnya diulangi lagi ini ya. Elektron itu 0 negatif 1, proton 1 1, neutron 1 0. Atau bisa juga disimpulkan dalam bentuk poin gini. Kalau elektron merupakan partikel bermuatan negatif, ditemukan oleh J.J. Thomson, muatannya negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, massanya 9,1 kali 10 negatif 31. Lihat, elektron posisi di luar ya, ini inti. Itu dia. Nah, kemudian ada proton. Proton itu letaknya dalam inti. Nah, ini yang warna merah. Merupakan partikel bermuatan positif, penyusun inti atom. Ditemukan oleh Eugene Goldstein, muatannya positif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Masanya 1,67 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Kemudian yang ketiga ini neutron. Neutron berarti juga dalam inti. Berarti bisa kita simpulkan dalam inti atom terdapat 2 partikel yaitu neutron dan proton. Sedangkan elektronnya di sekitar inti ya. Neutron merupakan partikel netral penyusun inti atom ditemukan oleh James Chadwick. Masanya 1,67 kali 10 pangkat 27 kg. Kemudian nomor atom dan nomor massa. Nah, ini berhubungan dengan penulisan lambang atom. Jadi lambang atom secara umum ditulis demikian. Dengan X adalah lambang atom, sedangkan A adalah nomor massa, Z itu nomor atom, gitu ya. Nomor atom atau Z itu menyatakan jumlah proton atau sama dengan jumlah elektron. Berarti ingat, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian nomor massa atau A itu menyatakan jumlah proton dan jumlah neutron. Berarti ini bisa dinyatakan bahwa lambang atom itu akan tersusun atau suatu atom itu akan tersusun dari ketiga partikel ini tadi ya, yang dibuat notasinya dalam lambang Z itu proton sama dengan elektron, sedangkan A itu jumlah inti atomnya yaitu proton dan neutron. Sedangkan jumlah neutron itu nantinya akan sama dengan A dikurang Z. Berarti lebih jelasnya bahwa neutron itu adalah berarti atas dikurang bawah. Langsung ke contoh soal. Tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom unsur berikut. Atau bisa diganti kalimatnya, tentukan partikel dasar atom dari unsur berikut. Kalau ditanya partikel dasar atom, berarti udah meliputi ketiga-tiganya ya. Proton, elektron, dan neutron. Ini ada, soalnya ada 4. Langsung ke penyelesaian. Yang pertama, untuk unsur F19 dan 9. Berarti untuk unsur F, itu nilai A-nya sama dengan 19, Z-nya sama dengan 9. Maka besarnya proton sama dengan elektron sama dengan Z, itu 9. Sedangkan neutron, A dikurang Z, atas kurang bawah, itu 19 kurang 9 sama dengan 10. Untuk yang kedua, yaitu unsur Seng, Jing, ya, atau Zn. A-nya 65 nomor massa, sedangkan nomor atomnya 30. Proton sama dengan elektron sama dengan Z, sama dengan 30. Sedangkan neutron atas kurang bawah, hasilnya 35. Contoh ketiga, magnesium. Nomor massa A 24 dan nomor atom Z 12. Maka proton, elektron sama dengan Z sama dengan 12. Neutron A dikurang Z 24 kurang 12 juga 12. Dan yang terakhir ini D, yaitu xenon 13154. Berarti nomor massanya 131, nomor atomnya 54. Berarti proton, elektron atau sama dengan Z itu 54. Sedangkan neutron atas kurang bawah A kurang Z itu 77. Gimana? Mudah kan?
bagaimana kalau atom itu tidak netral? Berarti ada muatannya, itu maksudnya ya. Nah, atom tidak netral atau atom bermuatan itu disebut juga dengan ion. Ini terjadi apabila suatu atom melepas atau menerima elektron. Untuk ion, jumlah proton itu nanti sama dengan Z. Berarti berapa Z itu proton. Tapi hati-hati, tidak sama lagi dengan jumlah elektron. Jadi, jumlah elektron untuk ion itu bisa dirumuskan dengan Z dikurang muatan. Jadi berapa nomor atomnya, kurangi aja muatan, maka itulah jumlah elektron. Ion itu ada dua. Sebenarnya ketika proton lebih besar daripada elektron, maka itu ion positif, disebut dengan kation. Ketika proton lebih kecil daripada elektron jumlahnya, maka itu disebut dengan anion atau ion negatif. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari ion berikut. Nah, sekarang udah ion ya, berarti ada muatan. Nah, gini lambang ion. Tadi lambang unsur ada muatan di kanan atas ya. Nah, ini yang kedua, yang ketiga, langsung kita selesaikan. Untuk yang A, untuk nilai nomor massa tidak ada berubah, tetap 23, nomor atom tetap 11. Jadi A dan Z itu tidak berpengaruh ya untuk yang bermuatan atau yang netral. Nah, protonnya berarti sama dengan Z, yaitu 11. Sedangkan elektron, hati-hati, ini rumusnya tadi. Z dikurang muatan, berarti Z-nya ada 11, muatannya ada positif 1. Positif 1 ya, kalau nggak ada angkanya berarti itu positif 1. Berarti Z 11 dikurang 1, berarti elektronnya 10. Sedangkan neutron, nggak ada masalah, tetap seperti sebelumnya, A dikurang Z, 23 kurang 11, 12. Jadi jumlah neutron itu tidak dipengaruhi oleh ion ya. Jadi mau ion apapun jumlah neutronnya tetap. Nah, karena dia letaknya dalam inti. Untuk yang kedua, itu Fe 56, 26, 3 positif. Nah, nilai A-nya 56, nomor massa, nomor atomnya 26. Protonnya sama dengan Z, yaitu 26. Ya. Kemudian elektron itu sama dengan Z dikurang muatan. Z-nya 26 dikurang 3, hasilnya 23. Neutron atas kurang bawah itu 56 kurang 26, 30. Bagian C yaitu S, 2 negatif. Bagaimana kalau yang negatif muatannya? Ini kita misalkan A 32, Z-nya 16, maka protonnya sama dengan Z, yaitu 16. Sedangkan elektron itu Z dikurang muatan, berarti Z-nya ada 16, dikurang muatannya negatif 2. Berarti hasilnya 18. Neutron A dikurang Z, 32 kurang 16, hasilnya juga 16. Dan yang terakhir, itu adalah unsur Br, 80-35, negatif 1, berarti jadi ion. A-nya 80, Z-nya 35, protonnya sama dengan Z 35, elektronnya ini Z dikurang muatan berarti 35 dikurang, ini negatif 1 berarti jadi 36. Sedangkan neutronnya A dikurang Z, 80 kurang 35 jadi 45. Bagaimana? Juga masih mudah ya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dipelajari, diulang-ulang gitu ya. Atau bila perlu cari sumber lain. Bila ada pertanyaan boleh hubungi saya di sini ya gitu ya. Atau boleh langsung ke jalur WA Bapak. Oke, demikian. Semoga siswa-siswi kami sekalian atau siapapun yang menonton video ini bisa memahami tentang partikel dasar atom. Semangat pagi!